Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayati Maulida dengan NIM 103230180 dari Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Research Planning merupakan proses pengeramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategis dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada menurut Mondi News 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Pada intinya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu di sini ada fungsi dan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu monitoring demand dan supply sumber daya manusia. Melakukan monitoring terhadap demand dan supply sumber daya manusia, perusahaan merupakan salah satu tujuan dan fungsi terbesar perencanaan sumber daya manusia. Ini dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Yang kedua yaitu membantu HRD menemukan kandidat yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia memberikan banyak bantuan terhadap Departemen HRD untuk bisa bekerja lebih proaktif. Dengan adanya data kebutuhan karyawan dari perencanaan sumber daya manusia, HRD dapat menemukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Tugas HRD juga lebih ringkas karena dapat memprediksi pertumbuhan kerja dan lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Yang ketiga yaitu ada menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan ini yang ingin dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya. Kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya, karena karyawan merasa nyaman dan dapat mengeksplor keahlian dan kemampuannya. Yang keempat yaitu efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya, perusahaan harus efisien agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Pendataan yang rutin dalam perencanaan sumber daya manusia diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerja yang perusahaan butuhkan. Selanjutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Tahap ini bertujuan untuk memahami jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini maupun di masa mendatang. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, perkembangan bisnis, serta kebutuhan operasional. Lalu yang kedua, menganalisis kebutuhan pengembangan. Setelah kebutuhan sumber daya manusia diketahui, tahap ini berfokus pada identifikasi kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk mendukung kinerja organisasi. Ini mencakup pelatihan, pengembangan keterampilan, dan rencana peningkatan kapasitas karyawan. Yang ketiga yaitu menganalisis laporan dan sumber daya manusia. Laporan mengenai kondisi sumber daya manusia yang ada dianalisis untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Data ini meliputi produktivitas, performa, tingkat retensi, dan kepuasan karyawan. Yang keempat yaitu merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Strategi dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan laporan sumber daya manusia. Strategi ini mencakup rencana rekrutmen, pengembangan karir, pengelolaan talenta, serta pengelolaan pegawai
kepegawaian lainnya agar sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kelima yaitu menetapkan rencana tindakan. Dalam tahap ini, langkah-langkah konkret dirumuskan untuk menjalankan strategi yang telah dibuat. Rencana tindakan mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan pelaksanaan dilakukan, dan bagaimana pengukurannya. Lalu yang keenam, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana yang telah dibuat kemudian dilaksanakan. Selama pelaksanaan, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Lalu yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Setelah pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses perencanaan sumber daya manusia. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian untuk memastikan rencana sumber daya manusia terus relevan dengan kebutuhan organisasi. Lalu, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia membantu memastikan perusahaan mempunyai orang yang cocok dengan keahlian yang pas di waktu yang dibutuhkan. Jadi, jika ada posisi kosong atau pekerjaan baru, semuanya sudah siap tanpa perlu terburu-buru mencari tenaga kerja. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Dengan menempatkan orang sesuai keahlian mereka dan memberikan pelatihan yang diperlukan, pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan hasilnya lebih maksimal. Ini membuat seluruh tim bekerja lebih efektif dan organisasi juga lebih produktif. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Perencanaan sumber daya manusia juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dengan suasana kerja yang nyaman, mendukung, dan harmonis, karyawan merasa betah, lebih semangat bekerja, dan lebih loyal pada perusahaan. Yang keempat, yaitu mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan sudah siap menghadapi perubahan, seperti teknologi baru, tren pasar, atau kebutuhan bisnis lainnya. Jadi, organisasi tetap stabil dan mampu bersaing di masa depan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar organisasi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan efektif dan efisien. Berikut adalah faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kebutuhan organisasi, analisis ketenagakerjaan, kebutuhan kompensasi, perubahan teknologi, aspek demografi, peraturan dan hukum ketenagakerjaan, anggaran sumber daya manusia, dan yang terakhir kebudayaan organisasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi dapat menyusun strategi sumber daya manusia yang responsif terhadap perubahan internal maupun eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.